Perkenalkan, nama saya Firza Arif Ramadan dengan NIM B11 2021 06870. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut falsafah negara atau bisa disebut dasar falsafah negara atau filosofi Grundlags dari negara, ideologi negara atau Staatsrecht. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggaraan negara, pelaksanaan pemerintah. MPR dengan ketetapan nomor MPR 1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR DR 9 Juni 1966 yang menandakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Artinya Pancasila dijadikan dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah negara. Pancasila menurut ketetapan MPR nomor 3 MPR 2000 merupakan sumber hukum dasar nasional. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan pikirannya tentang dasar negara yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Setelah berpidato, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usulan secara tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam rancangan undang-undang itu tercantum pula rumusan 5 asas dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Dan yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial. Perkenalkan, nama saya Rafa Artera Cina Putra, NIM B11 2021 06890. Selanjutnya saya akan membaca tentang ini. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo tampil berpidato di hadapan sidang BPUPKI. Dalam pidatonya, beliau menyampaikan gagasannya mengenai 5 dasar negara Indonesia merdeka yang terdiri dari 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, oleh Insinyur Soekarno, secara lisan usulan 5 atas sebagai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk, yang terdiri dari 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pancasila sebagai dasar negara kita dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang merupakan kepribadian bangsa, perjanjian luhur, serta tujuan yang hendak diwujudkan. Karena itu, Pancasila dijadikan ideologi negara. Pancasila merupakan kesadaran cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang memiliki suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Melandasi proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Untuk mewujudkan tujuan proklamasi kemerdekaan, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI telah menetapkan UUD 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis yang mengikat pemerintah, setiap lembaga atau masyarakat, warga negara, dan penduduk RI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan tersebut, pembukaan UUD 1945 dalam hubungannya dengan batang tubuh UUD 1945 mempunyai kedudukan. Yang pertama, hubungannya dengan tertib hukum Indonesia. Maka pembukaan UUD 1945
mempunyai kedudukan yang terpisah dari batang tubuh UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada batang tubuh UUD 1945. Selanjutnya, kedua, pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai kedudukan lebih tinggi. Ketiga, pembukaan merupakan pokok kaidah negara fundamental yang menentukan adanya UUD negara tersebut. Yang terakhir, pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang akan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Kenalkan, saya Fatah Afandi, NIM B11 2021 06874. Saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu makna pembukaan UUD 1945 dalam perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama itu ada pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan khidmat dalam 4 alinea itu. Setiap alinea kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Yang kedua, universal karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa beradab di seluruh muka bumi. Yang ketiga, lestari, kamu mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada negara. Proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya ada makna-makna yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, artinya lambang sila pertama adalah bintang. Bintang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya atau mengandung makna nur atau cahaya. Bintang memiliki 5 sudut, maksudnya untuk menerangi dasar negara yang 5 dan tujuan negara yang 5. Sedangkan warna hitam melambangkan warna alam atau warna asli. Makna sila adalah yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan. Perkenalkan, nama saya Eka Smandarwista, NIM B 2021 07 096. Saya akan melanjutkan penjelasan dari makna sila dari Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila yang kedua adalah rantai. Mata rantai yang berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran adalah perempuan. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Makna sila ini adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tegang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, dan yang terakhir, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat, menghormati, dan bekerjasama dengan bangsa lain. Yang berikutnya, sila ketiga, persatuan bangsa Indonesia. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari pohon yang sama. Seperti halnya keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Makna sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, rela berkorban demi bangsa dan negara, cinta akan tanah air, berbangsa sebagai bagian dari Indonesia, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa berbhinneka tunggal ika. Untuk sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sila keempat yang berlambangkan kepala banteng
Kepala banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Makna sila ini adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya rembuk atau musyawarah, dan mengambil keputusan bersama. Dan yang terakhir, berembuk atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cakranadi dengan NIM B112021066872. Saya akan melanjutkan materi yang tadi, yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang, sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Makna sila ini adalah yang pertama, yaitu bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, menolong sesama, menghargai orang lain, dan melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Selanjutnya yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian batang tubuh UUD 1945 adalah peraturan negara yang memuat ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu. Yang selanjutnya yaitu isi badan tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh UUD 1945 terdiri dari yang pertama yaitu 16 bab, 37 pasal terbagi menjadi 5 bagian, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Selanjutnya yaitu sifat batang tubuh UUD 1945. Batang tubuh UUD 1945 memiliki 3 sifat utama, yaitu fleksibel, elastis, dan supel. Yang kedua yaitu rigid atau tidak kaku. Yang ketiga yaitu luwes atau gemulai. Selanjutnya yaitu implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di berbagai bidang. Beberapa penerapan implementasi Polstranas atau politik strategi nasional dalam berbagai bidang. Berikut ini adalah contohnya. Contoh implementasi yaitu bidang hukum, bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum, mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Selanjutnya yaitu implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi, mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar, mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan pada kemanusiaan yang adil bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu implementasi politik strategi nasional di bidang politik, memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yaitu implementasi politik strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu meningkatkan kualitas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama, dan mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang didukung oleh sarana prasarana dan anggaran yang memadai. Yang kedua yaitu memperluas dan meningkatkan kualitas kerjasama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.